Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Pada video kali ini kita akan membahas latihan soal mengenai persiapan UTBK tahun 2022. Meskipun jadwalnya belum keluar, tapi alangkah baiknya teman-teman untuk latihan-latihan soal. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal TKA Saintek khususnya untuk mata pelajaran fisika. Sebelum kita simak soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Langsung saja soal yang pertama. Anda dapat melihat dan membaca tulisan pada kertas soal ini karena kertasnya A. Mempolarisasikan cahaya, B. Membiaskan cahaya, C. Menyerap cahaya, D. Memantulkan cahaya, atau E. Memancarkan cahaya. Teman-teman bisa menjawab terlebih dahulu sebelum kita simak pembahasannya. Jawaban yang benar adalah yang D. Manusia itu dapat melihat dan membaca tulisan karena peristiwa pemantulan cahaya dari tulisan ke mata. Jadi kertas kita itu memantulkan cahaya, cahaya pantulannya itu ditangkap oleh mata, selanjutnya sama mata diteruskan ke otak, sama otak itu direpresentasikan menjadi tulisan, seperti itu. Lanjut soal nomor 2. Sebuah benda bermassa M dilemparkan ke atas dari permukaan tanah dengan kelajuan awal V0. Selain mendapatkan gaya gravitasi mg, benda tersebut mendapat gaya gesekan udara yang besarnya 1/4 mg dan arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Kelajuan benda ketika mencapai permukaan tanah lagi adalah. Nah, soal ini bisa kita ilustrasikan menjadi seperti ini. Misalkan ini ada benda, dia dilempar vertikal ke atas. Ketika dia naik ke atas sini, dia akan mendapat gaya hambat atau gaya gesekan udara yang arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Gaya gesekan udaranya yaitu ke bawah. Terus di sini dia mencapai tinggi maksimum atau mencapai HM, H maksimum. Selanjutnya benda itu kan turun lagi. Berarti ketika benda turun lagi, dia pergerakannya ke bawah, gaya gesekan udaranya arahnya ke atas. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita bisa menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, di sini kita meninjau dua gerakan benda. Yang pertama ketika benda bergerak ke atas. Kita misalkan ketika benda masih berada di dasar atau berada di tanah itu sebagai posisi yang pertama. Terus ketika dia mencapai tinggi maksimum itu posisi kedua. Nah, hukum kekekalan energi mekanik itu kan sama dengan energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Nah, karena ketika pergerakan ke atas itu benda mendapat gaya gesek, maka untuk yang EM1-nya ketika benda mau bergerak ke atas itu dikurangi dengan besarnya gaya gesek atau WG. Nah, sekarang kita uraikan di mana energi mekanik itu sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik dikurangi WG sama dengan EP2 ditambah EK2. Nah, sekarang kita uraikan lagi rumusnya. EP energi potensial benda pertama, di mana benda pertama posisinya masih berada di atas tanah, berarti ini belum memiliki ketinggian, maka nilai EP-nya sama dengan 0. Ditambah energi kinetiknya yaitu setengah mv0 kuadrat dikurangi WG-nya tadi, usaha yang dilakukan oleh gaya gesek kan sudah diketahui, yaitu 1/4 mg. Sama dengan energi potensialnya kita tuliskan mgh ditambah energi kinetik kedua, di mana pada benda mencapai posisi kedua atau tinggi maksimum itu kecepatannya sama dengan 0. Berarti energi kinetiknya sama dengan 0 gitu ya. Nah, selanjutnya yang ini 1/4 mg kita pindah ke kanan. Dikurangi WG, usaha yang dilakukan oleh gaya gesek, di mana usaha itu kan F kali S. F-nya tadi yaitu 1/4 mg, berarti kita tulis 1/4 mg. S-nya itu kan jarak yang ditempuh, berarti dari posisi 1 sampai ke posisi 2, kita misalkan jaraknya itu adalah H atau ketinggian, berarti dikali H sama dengan
EP2-nya kita tuliskan mGh. Nah, untuk EK2-nya, di mana energi kinetik pada posisi kedua, benda mencapai tinggi maksimum, kecepatannya sama dengan 0. Berarti nilai EK-nya adalah 0. Nah, selanjutnya ini yang mGh kita jadikan 1. Selanjutnya, setengah mV0 kuadrat sama dengan 5/4 mGh. Nah, M-nya ini kan bisa kita coret ya. Di sini kita peroleh nilai GH, yaitu sama dengan setengah V0 kuadrat dikali 4/5. Atau GH sama dengan 2/5 V0 kuadrat. Nah, sekarang selanjutnya kita tinjau ketika benda bergerak ke bawah. Sama, ketika benda bergerak ke bawah terjadi hukum kekekalan energi mekanik. Nah, saat benda itu bergerak ke bawah, kita anggap pada posisi atasnya atau HM-nya ini sebagai posisi yang pertama. Terus ketika benda itu jatuh di tanah, itu posisi keduanya, gitu ya. Maka nanti tetap sama, EM1 sama dengan EM2. Nah, karena ketika benda mau turun ke bawah itu mendapat gaya gesekan udara, maka di sini juga dikurangi dengan usaha yang dilakukan oleh gaya gesek. Nah, selanjutnya kita uraikan seperti tadi, yaitu ada EP1 ditambah EK1 dikurangi WG sama dengan EP2 ditambah EK2. Nah, EP1-nya yaitu kita tuliskan mGh, karena tadi ketinggian bendanya kita anggap H, ditambah EK1 itu berarti energi kinetik yang dimiliki benda ketika akan jatuh ke bawah, di mana ketika benda itu jatuh, dia itu jatuhnya gerak jatuh bebas, tanpa kecepatan awal. Berarti nilai energi kinetiknya sama dengan 0. Dikurangi usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan udara tadi yaitu 1/4 mGh sama dengan EP2-nya, yaitu posisi benda sudah berada di tanah, berarti tidak punya ketinggian, berarti EP2-nya sama dengan 0, ditambah dengan setengah mV kuadrat. Nah, V inilah yang nanti akan kita cari, gitu ya. Nah, selanjutnya di sini mGh dikurangi 1/4 mGh itu sama dengan 3/4 mGh sama dengan setengah mV kuadrat. M-nya ini bisa kita coret, sehingga nanti ketemu V kuadrat sama dengan 3/4 GH dikali 2. Ini kita coret ya. Berarti ketemu V kuadratnya sama dengan 3/2 GH. Nah, di mana kita tadi sudah mendapatkan nilai GH di sini, kita masukkan sekarang. Berarti V kuadrat sama dengan 3/2, GH-nya kita ganti dengan 2/5 V0 kuadrat. 2-nya kita coret, berarti V sama dengan akar dari 3/5 V0 kuadrat, atau V sama dengan akar 3/5 dikali V0. Nah, inilah kelajuan benda ketika mencapai permukaan tanah lagi. Berarti jawaban yang benar adalah yang C. Kita lanjut, soal nomor 3. Sangkar S bermasa 10 kg berisi benda B bermasa 40 kg. Ditarik dengan tali vertikal ke atas oleh gaya sebesar 600 Newton seperti gambar di bawah. Besar gaya normal yang dialami benda dari dasar sangkar adalah, kita menggunakan G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada gambar ini. Yang pertama yaitu ada gaya berat dari benda B. Misalkan ini kan benda B-nya, di sini ada gaya beratnya. Kita tuliskan misalkan WB. Selanjutnya, karena sangkarnya tadi memiliki massa, berarti juga ada gaya berat dari massanya. Kita tuliskan sebagai WS atau gaya berat sangkar. Nah, karena benda ini bergerak, berarti berlaku hukum kedua Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Nah, sekarang kita tuliskan gaya-gaya yang bekerja pada benda tadi, yaitu ada F yang arahnya ke atas, kita anggap positif, ada WB yang arahnya ke bawah, kita anggap negatif, yaitu ada WB sama WS arahnya ke bawah, berarti min WS sama dengan M kali A. M-nya ini yaitu massa total.
massa dari benda B ditambah dengan massanya sangkar dikali A. Karena kan benda B sama sangkar itu memiliki percepatan yang sama. Sekarang kita masukkan nilai-nilainya, di mana gaya tariknya tadi yaitu 16 Newton dikurangi WB yaitu MB kali G. MB-nya tadi 40 kg dikali 10 berarti 400 min WS-nya berarti MS dikalikan G, masanya sangkar tadi 10 kg dikalikan G 10 berarti 100 sama dengan MB-nya massa benda yaitu 40 kg ditambah massa sangkar 10 kg dikali A. Berarti ini 600 dikurangi 500 sama dengan 100 sama dengan 50 A, berarti A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. A ini adalah percepatan pergerakan benda. Nah, selanjutnya, karena benda B ini berada di dasar sangkar, benda B ini akan menekan sangkar, maka sangkar akan memberikan gaya normal, yaitu yang arahnya ke atas. Nah, selanjutnya, antara benda B sama sangkar ini terdapat gaya normal yang arahnya ke atas, yaitu kita tuliskan N. Yang ditanyakan tadi kan berapakah gaya normalnya, gitu ya. Nah, sekarang kita tinjau benda B. Nah, karena benda B ini juga bergerak, maka dia berlaku hukum kedua Newton, di mana persamaannya yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Karena kita hanya meninjau benda B, berarti kita melihat gaya-gaya yang bekerja pada benda B, yaitu ada gaya normal yang arahnya ke atas, kita anggap positif, ada gaya berat benda atau WB yang arahnya ke bawah, yaitu kita anggap negatif, berarti min WB, sama dengan, karena kita tinjau benda B, berarti ini massanya juga massa benda B atau MP dikali A. Yang ditanyakan N, berarti N sama dengan MP dikali A ditambah WB. Kita masukkan nilainya, MP-nya tadi yaitu 40, dikalikan A-nya 2, ditambah WB berarti M kali G, M-nya tadi 40, dikali G-nya yaitu 10, berarti 40 dikali 10, sama dengan, ini dikalikan 80, ditambah 400, maka nilai gaya normalnya atau N-nya sama dengan 480 Newton. Nah, inilah besar gaya normalnya. Berarti jawaban yang benar adalah yang C. Kita lanjut soal nomor 4. Sebuah sistem mekanik diperlihatkan pada gambar. Sudut kemiringan bidang θ sama dengan 30 derajat dan bidang miring licin. Sistem berada dalam keadaan setimbang serta massa katrol dan massa pegas diabaikan. Jika setiap massa dijadikan 2 kali semula, salah satu cara yang dapat dilakukan agar sistem tetap seimbang adalah, nah, untuk mengerjakan soal ini kita perlu menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Misalkan seperti ini. Nah, ini ada M1, dia memiliki gaya berat yaitu W1 yang arahnya ke bawah. Nah, yang kita pakai yaitu gaya yang searah dengan pergerakan benda, berarti dia geraknya miring seperti ini. Berarti di sini ada W1 dikali sin θ. Berarti di sini ada W1 dikali sin θ, atau langsung kita tuliskan MG sin 30. Terus di sini ada tegangan tali yaitu T. Misalkan kita beri nama T1. Di sini ada tegangan tali juga T1. Di sini ada F pegas atau gaya pegas. Di sini ada berat benda kedua atau W2. Di sini ada tegangan tali kedua. Nah, selanjutnya kita kerjakan satu-satu ya. Nah, selanjutnya kita pertama tinjau dulu katrolnya, di mana ketika sistem ini setimbang, maka jumlah torsi yang bekerja pada katrol harus sama dengan 0 atau sigma tau sama dengan 0. Nah, di sini ada dua gaya yang menarik katrol, ada T2, ada T1. Nah, di sini ada gaya T2, jika katrol ditarik oleh T2, maka dia akan berputar searah jarum jam. Karena berputar searah jarum jam, berarti nilai torsinya yaitu positif. Berarti ada F2 dikali R2. Selanjutnya, ketika katrol ditarik oleh gaya T1, maka katrol akan berputar berlawanan jarum jam. Berarti nilai torsinya yaitu negatif. Min F1 dikali R1 sama dengan 0. Atau bisa kita tuliskan F2 dikali R2 sama dengan F1 dikali
R1. Sekarang kita masukkan nilainya. F2 itu gaya tegangan tali kedua, atau kita tuliskan T2 dikali R ini adalah jari-jari katrolnya. Nah, T2 ini menarik katrol yang besar, di mana di sini diameternya 4R, berarti jari-jarinya yaitu 2R. Sama dengan F1 itu tegangan tali pertama atau T1 dikali R-nya, katrolnya yaitu katrol yang kecil, diameternya 2R, berarti jari-jarinya R. R-nya bisa kita coret, berarti di sini ditemukan nilai T2 sama dengan setengah T1. Kita anggap ini sebagai persamaan yang pertama. Yang selanjutnya yaitu kita tinjau benda kedua. Nah, karena tadi sistemnya ini setimbang, maka berlaku sigma F sama dengan 0. Gaya-gaya yang bekerja pada benda 2 yaitu ada T2 yang arahnya ke atas berarti positif, dikurangi dengan W2 karena arahnya ke bawah jadi tandanya negatif, sama dengan 0, atau T2 sama dengan W2, T2 sama dengan M2 dikali G. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan kedua. Selanjutnya, kita tinjau benda pertama, yaitu sama karena bendanya setimbang, berlaku sigma F sama dengan 0. Ada gaya tegangan tali pertama atau T1 yang arahnya ke kanan berarti positif, dikurangi dengan MG sin 30 sama dengan 0. Berarti T1 sama dengan MG sin θ-nya pindah ke ruas kanan jadinya positif. M-nya kita ganti dengan M1 karena kita meninjau benda 1 dikali G dikali sin 30 yaitu setengah. Maka ketemulah T1 sama dengan setengah M1 dikali G. Ini kita anggap sebagai persamaan ketiga. Nah, selanjutnya dari persamaan pertama di mana T2 sama dengan setengah T1, sekarang kita substitusikan persamaan kedua dan ketiga, di mana T2-nya tadi yaitu M2 dikali G, berarti M2 dikali G sama dengan setengah T1-nya yaitu setengah M1 kali G, berarti ini dikali setengah M1 kali G, M2 kali G sama dengan seperempat M1 dikali G. G-nya bisa kita coret, maka di sini ketemu M2 sama dengan seperempat M1. Ini sebagai persamaan keempat. Nah, perlu diketahui bahwa dari persamaan yang kita peroleh tadi, itu ada 2T2 sama dengan T1 sama dengan gaya pegasnya. Nah, dari sini diperoleh T2-nya tadi, berarti ini 2, T2-nya tadi M2 dikali G sama dengan T1-nya, yaitu ada setengah dikali M1 dikali G sama dengan gaya pegasnya yaitu K dikali X. Nah, dari persamaan ini apabila M1 dan M2 dinaikkan menjadi 2 kali lipat, maka nilai K juga harus menjadi 2 kali lipatnya, sedangkan nilai X-nya tetap. Nah, pada soal ini diketahui sistem berada pada keadaan setimbang, berarti nilai X-nya tidak mengalami perubahan. Berarti nilai X-nya ini adalah tetap. Nah, sekarang kita cari di manakah nilai X yang tetap, yaitu ada di option jawaban yang D. Konstanta pegas tadi dinaikkan menjadi 2 kali semula dan pertambahan panjangnya tetap. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 5. Sebuah peralatan memiliki taraf intensitas bunyi rata-rata 75 desibel. Jika terdapat sejumlah peralatan yang sama dinyalakan, maka taraf intensitas bunyinya menjadi 95 desibel. Jumlah peralatan tersebut adalah, nah dari soal ini diketahui taraf intensitas dari satu alat itu sama dengan 75 desibel. Sedangkan taraf intensitas dari beberapa alat, kita belum tahu jumlah alatnya berapa, kita tuliskan misalkan TIN. TIN-nya yaitu 95 desibel. Nah, yang ditanyakan berapakah jumlah alatnya ini atau berapakah N-nya ini gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan persamaan TIN sama dengan TI ditambah 10 log N. Nah, TIN-nya tadi nilainya 95 sama dengan TI-nya taraf intensitasnya 75 ditambah 10
log N. 75 kita pindah ke ruas kiri, jadinya 95 dikurangi 75 yaitu 20 sama dengan 10 log N. Berarti 2 sama dengan log N. Nah, berarti N-nya berapa? Log berapa yang hasilnya 2? Yaitu log 100. Berarti N sama dengan 100. Berarti jumlah alatnya itu 100. Jawaban yang benar adalah yang D. Kita lanjut soal nomor 6. Di dalam sebuah wadah tertutup terdapat es dan 70 gram air pada keadaan setimbang 0 derajat Celcius pada tekanan 1 atm. Kita tuliskan, berarti yang diketahui ada MA, massa airnya 70 gram. Kita jadikan kilogram yaitu 0,7 kilogram. Selanjutnya, es dan air itu dipanaskan bersama-sama selama 160 detik. Berarti ini T-nya, T sama dengan 160 detik atau sekon. Pada tekanan tetap dengan menggunakan pemanas, berarti ini dayanya ya, karena satuannya watt. Dayanya P sama dengan 2100 watt. Diketahui kalor lebur es, ini L sama dengan 80 kalori per gram. Kalor jenis air berarti Ca sama dengan 1 kalori per gram Kelvin dan 1 kalori itu senilai 4,2 Joule. Pada keadaan akhir terdapat air pada suhu 20 derajat Celcius. Awalnya tadi suhunya itu 0 derajat Celcius, sekarang menjadi 20 derajat Celcius. Berarti delta T-nya sama dengan 20 derajat Celcius. Jika efisiensi pemanas, efisiensinya 80%, yang ditanyakan berapakah massa S-nya atau MS-nya. Nah, kita bisa menggunakan persamaan di mana di sini nanti ada usaha yaitu W. W itu sama dengan kalor yang diberikan pada benda. Nah, selanjutnya di mana W atau usaha itu sama dengan daya dikali waktu. Sama dengan kalornya. Nah, awalnya es itu kan berwujud padat. Ketika es yang wujudnya padat dengan suhu 0 derajat Celcius terus dipanaskan atau mendapat kalor menjadi suhunya 20 derajat Celcius, berarti es itu tadi akan mengalami perubahan wujud di mana kalor yang diberikan untuk mengalami perubahan wujud itu sebesar M massa dikali kalor lebur. Berarti di sini ada massanya S dikali kalor leburnya. Nah, selanjutnya es ini sudah mencair, maka dia memerlukan kalor untuk menaikkan suhunya dengan persamaan kalornya M dikali C dikali delta T. Berarti di sini M-nya S, C-nya yaitu menggunakan C air karena S-nya tadi sudah dalam wujud cairan atau sudah mencair dikali delta T, terus ditambah dengan airnya tadi yang awalnya 0 derajat Celcius sekarang naik menjadi 20 derajat Celcius juga memerlukan kalor sebesar M air dikali C air dikali delta T. Nah, karena pemanasnya ini tadi memiliki efisiensi, berarti di sini untuk usahanya dikalikan efisiensi. Berarti efisiensi dikali daya dikali T. Sekarang kita masukkan nilainya. Efisiensinya tadi 80% atau 0,8 dikali dayanya yaitu 2100 dikali T-nya yaitu 160 sama dengan MS yang akan kita cari, di mana L-nya S tadi kan 80 kalori per gram, ini kalau dijadikan Joule per kilogram itu hasilnya 336.000 ditambah MS dikali C-nya air dalam Joule itu 4.200 dikali delta T-nya 20 ditambah massa airnya tadi 0,7 dikali CA-nya 4.200 dikali delta T-nya 20. Nah, ini dikalikan hasilnya 268.800 sama dengan 336.000 dikali massanya S ditambah 84.000 dikali massanya S ditambah 58.800. 58.800 kita pindah ke ruas kiri, berarti kan dikurangi, itu hasilnya 210.000 sama dengan, ini dijumlah yaitu 420.000 dikali M-nya S.
Ini punya 0,4, kita coret 0-nya 4, ini juga dicoret 0-nya 4. Berarti masanya S sama dengan 21 dibagi 42, yaitu 0,5 kg. Di soal mintanya gram, berarti dikalikan 1000 sama dengan 500 gram. Nah, inilah massa S yang terletak pada wadah tertutup tersebut. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Sekarang kita lanjut soal nomor 7. Pernyataan yang benar terkait dengan cahaya biru, cahaya kuning, sinar X, dan gelombang radio adalah: apakah yang A, sinar X mempunyai energi terbesar, B, cahaya biru mempunyai momentum terbesar, C, cahaya kuning mempunyai panjang gelombang terbesar, D, di ruang hampa kecepatan sinar X lebih besar daripada kecepatan gelombang radio, atau yang E, gelombang radio tidak dapat didifraksikan. Nah, pembahasannya di mana sinar X itu mempunyai energi yang terbesar. Selanjutnya dengan catatan, meskipun energinya besar, tapi energi sinar X ini masih di bawahnya energinya sinar gamma, di mana sinar gamma itu mempunyai energi lebih besar daripada sinar X. Nah, selanjutnya, semua sinar memiliki momentum yang sama karena massa dan kecepatannya sama. Berarti jawaban yang B ini salah, di mana kan ini yang mempunyai momentum terbesar cahaya biru, padahal semuanya itu sama. Selanjutnya, gelombang radio yang memiliki panjang gelombang terbesar. Berarti ini yang C salah ya. Yang benar itu gelombang radio yang memiliki panjang gelombang terbesar. Selanjutnya, di ruang hampa, semua gelombang elektromagnetik memiliki kecepatan sebesar 3 kali 10 pangkat 8 atau setara dengan kecepatan cahaya. Berarti di sini jawaban yang D salah. Nah, terus ada lagi yaitu semua gelombang elektromagnetik dapat didifraksikan atau dilenturkan. Berarti tidak hanya gelombang radio, semua gelombang elektromagnetik dapat didifraksikan. Berarti jawaban yang E salah. Jadi jawaban yang benar adalah yang A, sinar X mempunyai energi terbesar di antara cahaya biru, cahaya kuning, dan gelombang radio. Kita lanjut soal yang terakhir, nomor 8. Suatu bejana kokoh yang berisi gas ideal dikocok berulang-ulang. Manakah pernyataan yang benar tentang keadaan gas tersebut setelah dikocok? Apakah yang A, temperatur gas bertambah meskipun energi dalamnya tetap? B, temperatur gas bertambah tanpa gas melakukan usaha? C, energi dalam gas berkurang karena sebagian berubah menjadi kalor? Yang D, gas melakukan usaha sebesar penambahan energi dalamnya? Atau yang E, temperatur gas bertambah sebanding dengan penambahan kelajuan molekul gas. Nah, pada soal dituliskan bahwa bejana tersebut kokoh, artinya bejana itu tidak bisa mengembang. Karena bejananya tidak mengembang, berarti tidak terjadi perubahan volume atau terjadi proses isokorik, yaitu proses di mana volumenya tidak berubah. Pada proses isokorik, gas tidak melakukan usaha, di mana kita ketahui persamaan usaha W itu sama dengan P dikali delta V. Karena tadi prosesnya isokorik itu tidak terjadi perubahan volume, maka delta V-nya itu sama dengan 0, sehingga W-nya juga sama dengan 0 atau tidak melakukan usaha. Nah, sedangkan menurut hukum pertama termodinamika, di mana Q atau kalor sama dengan usaha ditambah energi dalam. Karena tadi usahanya sama dengan 0, berarti Q atau kalor itu sama dengan perubahan energi dalam. Karena gas tadi dikocok berulang-ulang, maka gas akan mengalami peningkatan suhu tanpa melakukan usaha, gitu ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Nah, demikianlah tadi pembahasan soal-soal untuk persiapan UTBK tahun 2022. Soal-soal ini nanti akan diposting di IG @belajarbareng. Jangan lupa teman-teman follow IG-nya @belajarbareng. Dan apabila teman-teman memiliki soal-soal yang ingin dibahas di channel ini, teman-teman bisa mengirimkan soal-soalnya melalui DM di Instagram @belajarbareng. Nah, demikianlah video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.